Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, selamat sore. Hari ini kita akan merayakan Ekaristi Suci, dan bersama dengan Bunda Gereja kita akan memperingati Santo Antonius dari Padua. Antonius adalah seorang imam Fransiskan dari Portugis. Dalam bahasa rakyat sering disebut sebagai penemu barang-barang hilang. Seringkali kalau kita mengalami kehilangan sesuatu, Santo Antonius Padua ini menjadi rujukan tempat kita mohon perantaraan santo ini untuk menemukan barang-barang kita yang hilang. Karena itu, saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, dalam Ekaristi hari ini mari kita mempersembahkan diri kita dan juga terutama agar orang-orang yang hilang dari gereja kudus kembali mendekat kepada Allah, kembali kepada gereja yang kudus. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, kalau kita membaca sejarah perkembangan manusia, secara historis para ahli itu kemudian menyebut beberapa istilah untuk mengatakan siapa manusia itu. Ada yang menyebut manusia itu adalah animal rationale, binatang yang berakal budi, yang punya rasio. Ada yang menyebut lagi manusia itu animal simbolikum, karena manusia itu mampu memproduksi simbol-simbol dan mentafsirkannya. Misalnya kalau orang melotot itu berarti marah, orang nadanya tinggi itu marah, orang senyum itu berarti senang, dan sebagainya. Itu animal simbolikum. Animal rasionale kita itu bisa berpikir, bisa ngitung duit, bisa merencanakan masa depan, dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah para ahli ini selalu menyebut animal untuk mengatakan manusia. Karena memang meskipun kita ini manusia yang berakal budi, kita ini bisa mentafsirkan aneka macam simbol, tetapi kita itu memiliki karakter primordial sebagai seorang animal, sebagai seorang binatang. Karakter primordial itu misalnya seperti animal pada umumnya saling menyerang untuk mempertahankan kehidupan, balas dendam yang kemudian kita kenal sebagai hukum rimba, yang kemudian membawa hanya pada budaya kematian dan seterusnya. Ini adalah karakter-karakter primordial yang ada dalam diri setiap manusia. Bawah sadar kita itu memiliki itu. Kalau dalam bahasa kitab suci, karakter-karakter primordial ini adalah karakter-karakter dari manusia lama. Dan Yesus datang hadir di tengah-tengah kita untuk membangun sebuah peradaban baru yang lebih bermartabat. Yesus ingin mengembalikan kesucian martabat manusia sebagai gambar Allah, sebagai citra yang serupa dengan Allah. Maka Yesus ingin mengajak setiap orang yang percaya kepadanya untuk meninggalkan manusia lama dan berusaha untuk menjadi manusia yang baru. Dalam upaya untuk membangun manusia baru ini, Yesus berusaha mendidik para pengikutnya supaya mereka tidak lagi hidup dalam budaya kematian, tetapi hidup dalam budaya kehidupan, memperjuangkan kehidupan. Yesus mengajak para muridnya untuk tidak saling serang, tetapi saling sayang. Yesus tidak mengajak para muridnya untuk balas dendam, tetapi Yesus
mengajak para muridnya untuk balas budi. Yesus tidak mengajak para muridnya untuk menerapkan hukum rimba, tetapi Yesus mengajak para muridnya untuk menerapkan hukum kasih. Inilah maksud kedatangan Yesus, menciptakan sebuah komunitas baru yang lebih bermartabat, lebih mendekati keasliannya, yakni secitra dengan Allah, dengan berbagai budaya baru ini. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, setiap pengikut Yesus, setiap orang yang percaya dan mengimani Yesus akan berusaha untuk menjadi manusia baru, akan berusaha untuk meninggalkan manusia lama, akan berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan persahabatan, yang tidak saling serang tetapi saling sayang, yang tidak balas dendam tetapi balas budi. Maka ajakan hari ini cukup jelas dalam Injil yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Kita sekali lagi diajak untuk lebih mengasihi daripada membenci. Kita diajak untuk lebih mengampuni daripada melukai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah berhenti mencintai kita. Inilah Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita sekalian yang pada malam hari ini datang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut ini mengantarkan kita sampai ke hidup yang kekal. Sebelum berkat penutup, saya kira baik kalau saya memperkenalkan diri, daripada nanti bertanya-tanya. Saya Romo Wiwit Subagio, TM. Saya sekarang bekerja di Papua Nugini, tempat Romo Yoyon dulu, ya, Pak Romo dulu. Sudah 3 tahun saya bekerja di sana dan sekarang ini sedang cuti, liburan, healing, ya, sedang healing. Dan nanti dalam beberapa hari ke depan, selama Romo Yoyon, Romo Karsi retret, dan Romo Priambodo akan pergi juga untuk Queen-Queenale, saya akan jaga rumah, ya, saya akan jaga rumah, sehingga ya hari-hari ke depan kita akan sering ketemu, semoga tidak bosan. Ya. Umat Allah yang terkasih, perayaan Ekaristi di Paroki Santo Vincentius Apaulo Surabaya mulai tanggal 20 Juni 2022 mengalami perubahan sebagai berikut. Misa harian pagi dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat secara offline. Misa harian sore dilaksanakan hanya pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat secara offline dan live streaming. Misa mingguan Sabtu sore pukul 18.00 secara offline dan live streaming. Misa minggu pagi pukul 8.30 dan 11.00 waktu Indonesia Barat secara offline saja. Minggu sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat secara offline dan live streaming. Doa Rosario dilaksanakan setiap ada misa sore pukul 17.30. Live streaming bisa diikuti hanya di channel YouTube dan Facebook Media SVAPS. Terima kasih, Tuhan memberkati.